Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya sedikit mau membahas tentang ikan swordtail lagi nih teman-teman. Karena qadarullah ketika saya lihat kolam swordtail pineapple saya, ternyata jumlahnya udah banyak banget. Karena pertumbuhannya menurut saya ya lumayan pesat ini untuk ukuran swordtail. Dan alhamdulillah ini pengalaman perdana saya berhasil beternak ikan jenis swordtail sampai semaksimal ini teman-teman. Karena biasanya sebelumnya saya pribadi termasuk yang menghindari beternak swordtail karena swordtail ini jenis yang cukup sulit untuk diternakan. Sulit di sini bukan berarti kita nggak bisa, tapi biasanya kalau saya ternak swordtail itu seringnya mati teman-teman. Ya, baik itu indukannya yang mudah mati, anakannya juga nggak kelihatan karena kemakan. Nah, ini alhamdulillah ketika kita ternak swordtail pineapple ini cukup berhasil dan cukup maksimal hasilnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di kolam saya tadi ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kalau jumlah swordtailnya cukup banyak. Nah, biar lebih jelas teman-teman, saya mau masukin swordtailnya ke dalam soliter biar teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Ya teman-teman, jadi ini sudah saya masukin ke dalam soliter. Nah, yang di sebelah kanan kita teman-teman ini swordtail yang usianya remaja ya, sekitar 2 bulanan. Kalau yang ini udah di atas 5 bulan ya, bisa dilihat dari ukurannya besar banget ya. Dan ini betina dua-duanya. Kenapa yang saya tangkap betinanya? Karena memang untuk indukan jantan kita sudah habis terjual teman-teman ya. Untuk yang jantan yang ukurannya indukan kita sudah habis, jadi sisanya yang usia-usia remaja. Nah, terkadang teman-teman kalau orang yang baru pertama kali ingin beternak, biasanya dia memilih untuk membeli indukan. Padahal menurut saya kalau misalnya kita mau belinya itu indukan, itu sedikit beresiko teman-teman. Resikonya apa? Jadi kalau misalnya ikan itu sudah usia dewasa, maka kemampuan dia untuk beradaptasi itu sudah berkurang ya. Jadi kemampuan si ikan itu untuk beradaptasi itu sudah berkurang, berbeda dengan yang usianya masih masih dibilang remaja ke bawah. Kalau remaja ke bawah itu masih sangat mudah untuk beradaptasi untuk lingkungan baru. Jadi semisal kondisi air dan suhu di tempat teman-teman itu berbeda dengan di sini misalnya, insya Allah kalau usianya usia yang dia masih remaja, itu dia akan kuat bertahan dan bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tapi kalau misalnya yang ukurannya sudah indukan seperti ini ya, mungkin dia bisa beradaptasi dan kemungkinan juga tidak ya. Jadi resiko tidak beradaptasinya itu jauh lebih besar gitu dibandingkan dengan yang usianya masih remaja. Makanya dulu saya beternak ikan swordtail itu sering gagal karena memang swordtail ini kalau misalnya ya hampir semua live bearer teman-teman, kalau misalnya kondisi lingkungan barunya itu nggak mirip dengan lingkungan sebelumnya, maka kemungkinan dia tidak bisa beradaptasi itu lumayan tinggi teman-teman. Tapi kalau misalnya dibuat sama, itu insya Allah nggak jadi masalah. Nah, kalau misalnya ingin benar-benar berbeda ya, ya opsinya ya kita belinya yang remaja teman-teman ya, kayak yang ini nih, ini usia remaja di atas 2 bulan ya. Dan teman-teman bisa lihat dorsalnya itu ya, high fin. Begitu juga dengan ini yang betina juga dia
Nanti juga kalau misalnya sudah dewasa, dorsalnya bisa high fin juga teman-teman. Itu juga udah kelihatan dorsalnya tinggi ya untuk yang betina juga. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kita beli itu bagusnya kalau menurut saya itu yang usia remaja supaya bisa beradaptasi. Kalau yang indukan nggak jadi masalah, cuma ya itu resiko nggak bisa beradaptasi. Dan juga harga indukan itu mahal teman-teman ya. Harga indukan itu mahal. Kenapa? Karena memang dia sekali beranak itu sekarang kalau yang ukurannya sudah begini ini bisa lebih dari 50 teman-teman. Ya kalau untuk yang ukuran segini bisa 50 sampai 100 bisa beranak. Ya, berbeda dengan yang masih remaja. Kalau yang masih remaja memang ya sedikit beranaknya. Tapi kalau nanti udah ukurannya sudah sebesar ini ya dia bisa anaknya juga bisa banyak. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya kita ingin ikan kita itu mudah untuk beradaptasi, ya kita belinya remaja aja, usia remaja, jangan usia dewasa. Kalau dewasa memang kalau misalnya kita sempat si ikan itu beranak, wah itu beruntung banget teman-teman. Tapi kalau misalnya mati kan ya nanti bukannya kita jadi ternak, malah karena mati kecewa kita malas lagi buat beli lagi ya, nggak mau nyoba lagi, khawatirnya gitu. Nah, ini masih banyak ya teman-teman. Dan waktu itu saya indukan itu kalau nggak salah cuma berapa ya, nggak nyampe 15 pasang kalau nggak salah, 10 pasang doang teman-teman. Nah sekarang ini sudah jadi banyak ya, sudah jadi banyak ikannya. Dan yang dewasa juga banyak itu di luar ya, di luar itu udah banyak yang sudah besar juga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari Swordtail Pineapple, teman-teman bisa order aja di nomor WA yang ada di video ini teman-teman. Nah oh iya teman-teman, saya juga mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian bagi yang belum tahu. Jadi sering dari para viewer yang meminta saya buat ya ikut beternak cupang juga ya. Waktu itu kita mikir nggak mau ternak cupang karena ya memang saya tidak memiliki keahlian di bidang itu, dan juga saya pribadi ya kurang mempelajari ikan cupang ya. Karena memang kecilnya saya nggak main ikan cupang. Berbeda dengan live bearer, memang saya dari kecil sudah suka ikan live bearer karena permintaan selalu diajukan ke saya. Nah akhirnya pas waktu kita ketemu dengan Mas Aris ya, kita pernah ngevlog juga, kita pernah barter ikan, akhirnya kita komunikasi terus-terusan teman-teman, dan sampai akhirnya saya berencana buat membuat farm cupang dan bahkan juga membuat galeri ikan cupang teman-teman. Nah ikan indukannya dari Mas Aris teman-teman, dan saya juga berkesempatan juga buat belajar dari beliau karena beliau main cupang itu udah cukup lama dan cupangnya juga bisa dibilang berkualitas. Nah untuk mensukseskan berlangsungnya farm saya itu teman-teman, saya juga membuat channel khusus untuk membahas ikan cupang. Jadi untuk ikan cupang kita nggak bahas di channel ini ya, kita nggak bahas tentang cara breeding dan lain sebagainya, tapi kita persiapkan satu channel lagi khusus buat bahas ikan cupang. Nama channelnya adalah Mbeta Farm ya, teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe aja, karena nanti insya Allah setelah kita launching kita akan buat giveaway buat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel tersebut, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya nanti nggak ketinggalan info giveaway yang akan diumumkan di channel tersebut. Oke teman-teman, makasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.